Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pernah kita bosan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Demikian juga jangan pernah kita bosan membaca salawat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saat-saat sekarang ini pasca corona, dimanapun layatan selalu sepi. Demikian juga acara pernikahan selalu sepi. Itu semua adalah demi menjalankan instruksi daripada pemerintah. Jadi yang sering dipermasalahkan atau yang perlu para santri-santriwati ketahui, para jamaah ketahui, para nahdiyin, nahdiyat ketahui, saudara-saudariku ketahui, bahwa yang namanya layatan tentunya hukumnya fardu kifayah. Sementara mentaati pemerintah hukumnya fardu ain. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita selaku orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah. Hendaklah kalian untuk mentaati Allah. Mentaati Allah tentunya wajib. Wa atii'ur rasul. Demikian juga mentaati Rasul hukumnya wajib. Barulah yang ketiga, wa ulil amri minkum, pimpinan kalian, pemerintah kalian. Mentaati pemerintah merupakan kewajiban bagi semua orang yang beriman. Mentaati instruksi daripada pimpinan, mengikuti instruksi dari pemerintah, dari bupati, camat dan seterusnya, merupakan kewajiban yang harus kita lakukan bagi orang yang beriman. Kewajiban tersebut tentunya mentaati pemerintah adalah fardu ain, sementara fardu kifayah otomatis lebih bawah. Sementara layatan adalah fardu kifayah. Secara hukum bahwa fardu ain tentunya lebih tinggi, lebih diutamakan ketimbang fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bisa kita diwakili, layatan satu orang yang hadir cukup. Tapi kalau fardu ain tidak bisa kita diwakili. Fal fardu ma fi fi'lihi as-sawabu kaza ala tarikihi al-iqabu. Kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala, yang namanya perbuatan fardu fi fi'lihi as-sawabu, jika dilakukan mendapat sawab, mendapat pahala, akan tetapi kalau ditinggalkan mendapat dosa. Dari itulah bahwa yang namanya fardu ain lebih utama dari fardu kifayah. Dari itulah fenomenal yang kita saksikan pada saat-saat ini, bahwa di setiap layatan jarang yang ramai, sekedar ada saja untuk mengkifayahi bagi yang lainnya. Tentunya yang lain yang tidak hadir tidak bersalah, tidak berdosa, karena yang lain mengikuti, menjalani instruksi dari pemerintah kita. Apapun kebijakan daripada pemerintah semata-mata demi keselamatan rakyatnya. Dari itulah dalam kaidah usul fikih yang sudah sering kita baca di mahad dulu, di kitab Idahul Qawaidil Fiqhiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Lahji. Di sana al-qaidatul khamisatu, pada kaidah yang kelima, beliau menjelaskan tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam, kebijakan yang diambil oleh para imam, para pemimpin, 'ala ar-ra'iyah, kepada semua rakyatnya, manutun bil maslahah, semata-mata kaitannya demi kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah melarang kita melakukan itu, pemerintah menganjurkan kita meninggalkan ini, dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah manutun bil maslahah ala ra'iyah, demi keselamatan rakyatnya sendiri. Karena nanti yang susah adalah pemerintah. Contohnya, kita sebagai orang tua misalnya punya anak 5. Anak saya ini mau ngaji, mau sekolah,
mau melakukan hal-hal yang baik, tapi kami tahu sebagai orang tua di jalan ada bahaya. Tidak tega rasanya saya sebagai orang tua untuk mengizinkan, memberikan kepada anak saya untuk ngaji, sekolah dan lain sebagainya. Padahal apa yang dia lakukan perbuatan baik. Dia sekolah baik, menuntut ilmu baik, pergi belajar ngaji wajib. Tapi karena saya tahu di jalan ada bahaya, ada malapetaka, maka kewajiban sebagai orang tua untuk melarang kepada anak saya untuk tidak pergi ngaji, melarang agar tidak pergi sekolah. Kami sebagai orang tua tentunya melakukan hal itu semata-mata demi keselamatan sang anak. Demikian halnya juga dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita semata-mata kemaslahatan bagi kita semua sebagai rakyat. Hazil qaidatu nassa 'alaiha Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kaidah yang tadi sebagai landasan daripada kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita pada saat sekarang ini, itu adalah nassa 'alaiha. Itu sebagai dalilnya, nasnya adalah imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala As-Suyuti rahimahullah, Imam As-Suyuti juga beliau mensikapi hal ini. Wa aslu zalika ma akhrajahu Sa'id bin Mansurin fi sunanihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala. Atau bahasa sederhananya, landasan hadis daripada dalil daripada kaidah ini adalah sabda atau ucapan daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, inni nazzaltu nafsi min malillahi bimanzilati walil yatim. Jadi saya ini, kata Umar ibn Al-Khattab, saya berikan kedudukan pada diri saya. Saya menjadikan diri saya dari harta-harta Allah Subhanahu wa taala, dari amanah-amanah yang diberikan oleh Allah, sebagaimana halnya wali penanggung jawab bagi harta benda anak yatim. Ini tajtu akhaztu minhu, jika saya butuh saya ambil. Fa iza aisartu raddatuhu, akan tapi jika kami memiliki keluangan rezeki alias tidak butuh, kami tidak akan terima, tidak akan mengambil apa yang ada dari harta anak yatim tersebut. Nah, dari itulah bahwa dari asar yang berasal dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demikian halnya dengan pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah itu kedudukannya kayak orang tua, penanggung jawab kepada rakyatnya, karena susah senangnya adalah kembali kepada pemerintah semuanya. Dari itulah mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara, para santri-santriwati lebih memahami, lebih mengerti instruksi, arahan daripada pemerintah kita. Ingatlah, semuanya itu adalah demi kemaslahatan kita semua. Dan jika kita tahu di sana ada bahaya, kalau kita hadir layatan yang mati, memang matinya karena corona, karena virus yang berbahaya ini misalnya, maka tidak bolehlah kita menghadiri tempat tersebut. Karena Al-Quran sudah melarang kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Janganlah kalian jatuhkan dirimu ke jurang bahaya. Di layatan, jika di sana zona merah, jika di sana memang banyak yang kena virus COVID-19 misalnya, atau yang meninggal dunia memang sudah positif berdasarkan laboratorium keputusan dari hasil medis, ini karena ini zona merah, ini dan itu sudah pasti, maka tidak boleh dan kita dilarang untuk hadir ke sana. Bisa-bisa menjadi haram, bisa-bisa menjadi tidak boleh, karena itu sama halnya dengan menjerumuskan diri kita kepada lubang atau lahat bahaya. Dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu, dan hendaklah kalian berbuat baik. Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Demikian juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam
telah menjelaskan, mengingatkan kepada kita, la dharara wala dirara. Janganlah kalian melaksanakan sesuatu yang memudaratkan diri kalian maupun memudaratkan bagi orang lain. Inilah pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan oleh para pemerintah kita, para ulama kita, para kiai kita, para tuan guru kita, para asatidz kita, para cendekiawan ahli agama, khususnya di MUI, Majelis Ulama Indonesia di bidang fatwa. Itulah sebabnya kita diberikan instruksi dan arahan seperti ini. Dan mudah-mudahan tentunya amal ibadah kita sekalipun kita tidak lakukan, dicatat kayak orang yang pernah menunaikan dan pernah melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua terjaga dan terpelihara daripada bahaya, bala, bencana, hal yang semua yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Al-Fatihah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.